Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya. Sebelum itu bantu subscribe. Qin Yu terkejut saat melihat adegan ini. Area ilusi emas yang mendalam ini telah mencapai puncaknya, itu tidak lagi dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya lagi. Rute aman yang mereka persiapkan untuk dilalui jelas bukan lagi pilihan. Dan yang paling penting adalah keberadaan Peng Demon Emperor dan ahli lainnya di luar telah membebani Qin Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Peng Demon Emperor menemukan kita? Qin Yu tidak bisa mengerti. Mungkinkah slik giok jiwa dari penjaga yang kita bunuh dihancurkan dan ditemukan? Qin Yu menebak dalam pikirannya. Tidak seharusnya tidak demikian. Mereka seharusnya tidak terus-menerus memeriksa apakah slik giok jiwa telah hancur atau tidak. Biasanya orang hanya akan mengeceknya sekali sehari. Jadi bagaimana dia bisa menemukan kita secepat ini? Bahkan sekarang Qin Yu masih tidak mengerti apa yang salah dalam rencananya. Kakak laki-laki, Hei Yu berdiri di samping Qin Yu, alisnya juga berkerut. Bagaimana Peng Demon Emperor dan mereka datang begitu cepat? Bahkan jika Aoko menyelidiki dengan kesadaran iblisnya, kamu seharusnya bisa merasakannya. Qin Yu mengangguk. Memang jika mereka menggunakan kesadaran iblis untuk menyelidiki dan mencari mereka, maka Qin Yu pasti akan menyadarinya. Selanjutnya Peng Demon Emperor, Bai Feng, Liu Tu dan Aoku semuanya ada di sini. Jelas mereka sudah siap. Qin Yu masih sangat tenang. Dia sudah berhasil menyelamatkan Bai Xin, jadi bagaimana jika mereka tidak dapat melarikan diri dari area ilusi emas yang mendalam? Jika mereka langsung masuk ke alam Jianglan, lalu apa yang bisa dilakukan Peng Demon Emperor pada mereka? Kakak, aku tidak punya banyak permintaan lagi, sekarang kita telah menyelamatkan kakak Bai Xin. Bahkan jika kita tidak dapat melarikan diri hari ini, tidak apa-apa bagi kita untuk memasuki alam Jianglan dan melanjutkan pelatihan kita secara perlahan. Kami tidak peduli tentang apa yang akan dilakukan Peng Demon Emperor di luar. Setelah kami mencapai alam ilahi, kami akan menginjaknya dengan benar, kata Hei Yu ke Qin Yu melalui transmisi suara. Haha, Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mulai tertawa. Hei Yu juga mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menyebar jauh dan luas dari puncak gunung Singa Kuning. Kamu masih tertawa? Mencibir level 8 Demon Emperor Bai Feng yang berdiri di udara di luar barisan formasi besar. Qin Yu dan Hei Yu keduanya tersenyum. Alam abadi dan iblis tidak memiliki apapun yang sangat menarik bagi ketiga bersaudara itu. Meskipun ketiga bersaudara itu masih ingin menjelajahi beberapa daerah yang indah dan fantastis, tetapi saudara tidak akan peduli. Kamu dengan pakaian emas, kamu Peng Demon Emperor kan? Qin Yu tersenyum saat dia berkata kepada Peng Demon Emperor di luar. Kurang ajar. Aoku, Bai Feng, Liu Tu serta kelompok Kaisar Iblis yang berdiri di belakang Kaisar Iblis Peng berteriak hampir bersamaan. Tutup mulutmu, kata Qin Yu acuh tak acuh. Aku sedang berbicara dengan Peng Demon Emperor, apa yang kalian semua coba lakukan? Pada saat ini kerangka berpikir Qin Yu masih sangat santai. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan Peng Demon Emperor. Kamu, Aoku dan Kaisar Iblis lainnya segera menjadi marah. Kaisar Iblis Peng mengangkat tangannya dan Kaisar Iblis lainnya segera tidak berani mengeluarkan suara, mereka hanya terus menatap Qin Yu dengan marah. Kaisar Peng Iblis memandang Qin Yu dengan mata tanpa emosi. Anda Qin Yu, orang beruntung yang berhasil mendapatkan atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa penyihir. Qin Yu yang menggunakan atlas 10.000 binatang dan membunuh sejumlah besar kaisar abadi di bawah Kaisar Yu. Benar, kata Qin Yu sambil menatap Peng Demon Emperor. Dengan level ranah jiwa Qin Yu saat ini dan bantuan dari Meteoric Tear, ia dapat dengan jelas melihat penampilan Peng Demon Emperor. Apa yang paling menarik perhatian Qin Yu adalah bahwa dua alis Peng Demon Emperor ini seperti pedang tajam. Tatapan sedingin esnya menyebabkan Qin Yu memiliki beberapa kesan tentang dia dalam pikirannya.
Orang seperti ini biasanya sangat kejam dan galak. Mereka termasuk tipe yang lebih suka membunuh seluruh dunia daripada membuat dunia mengkhianati mereka. Peng Demon Emperor, kamu tampaknya mengenalku dengan cukup baik. Mungkinkah Anda juga ingin mendapatkan atlas 10.000 binatang dan lukisan dewa penyihir? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Lukisan dewa yang menyihir, Kaisar Peng Iblis mencibir. Kuil dewa penyihir itu bukanlah sesuatu yang menarik bagiku. Bagaimana harta karun di dalamnya bisa dibandingkan dengan harta karun warisan saya? Adapun atlas 10.000 binatang, haha, aku tahu itu berisi 3 kaisar iblis peringkat tinggi. Namun di seluruh alam abadi dan iblis bahkan bukan ahli kaisar iblis level 9 selain kaisar naga dan kaisar kera besar tak berani mengatakan bahwa mereka dapat menyaingi saya, betulkah? Qin Yu bertanya. Tentu saja, kata Peng Demon Emperor secara alami. Bagaimana dengan Kaisar Ni? Kaisar Qian? Kata Qin Yu sambil tersenyum. Ekspresi Peng Demon Emperor sedikit berubah. Qin Yu melanjutkan, 3 penguasa agung alam bintang kegelapan yang legendaris. Kedua mata Peng Demon Emperor meledak seperti kilat saat dia menatap Qin Yu. Tidak pernah saya harapkan bahwa Anda benar-benar tahu sedikit. Kaisar Ni adalah Phoenix yang dilahirkan oleh dunia. Selanjutnya sekarang dia mencapai level 9 Kaisar Iblis, bahkan pada saat krisis dia masih bisa berubah menjadi api. Membunuhnya agak sulit, namun saya bisa melukainya dengan serius. Adapun Kaisar Qian, saya benar-benar tidak dapat melihat dia. 3 penguasa agung alam bintang kegelapan, saya tidak mempertimbangkan mereka dalam keadaan normal. Jangan pertimbangkan mereka. Alis Qin Yu berkerut. Kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Orang-orang dari alam bintang kegelapan jarang terlibat dengan masalah dunia luar. Jadi mengapa saya harus takut? Bahkan jika kita bertarung, 3 penguasa agung dari alam bintang kegelapan hanya akan sebanding dengan kita 3 kaisar iblis besar. Qin Yu terkejut. Tampaknya 3 penguasa agung alam bintang kegelapan benar-benar orang yang luar biasa. Qin Yu, Anda mengatakan semua itu hanya untuk membuktikan suatu hal. Namun apakah Kaisar Ni ada di dalam 10.000 binatang atlas Anda? Bagaimana dengan Kaisar Qian atau 3 penguasa agung alam bintang kegelapan? Haha, Anda tidak memiliki satupun dari mereka. Jadi Anda pasti akan mati hari ini. Tentu saja Anda dapat melanjutkan dan melarikan diri ke Qin Yu Immortal Mansion atau apapun. Kaisar Yu yang idiot itu tidak dapat menerobos rumah abadi, tetapi aku tidak percaya bahwa aku tidak akan dapat menerobosnya. Kaisar Peng Iblis dipenuhi dengan kepercayaan diri. Qin Yu memiliki senyum yang sangat cemerlang di wajahnya. Rumah abadi Qin Yu. Bahkan sekarang orang-orang di alam abadi dan iblis masih berpikir bahwa tempat dia bersembunyi ada di dalam rumah abadi Qin Yu. Bagaimana orang-orang ini mungkin tahu bahwa di mana dia bersembunyi sebenarnya adalah artefak ilahi spasial yang belum pernah terjadi sebelumnya, alam Jianglan. Bahkan ketika Kaisar Yu dan Kaisar Mistik bergandengan tangan dan menggunakan pedang besar yang tak ada tandingannya untuk menyerang, mereka masih tidak dapat merusak alam Jianglan sedikit pun. Bahkan jika Peng Demon Emperor menjadi 10 kali lebih kuat dari mereka, dia mungkin masih tidak dapat mengguncang alam Jianglan. Peng Demon Emperor, saya sangat bingung bagaimana Anda bisa mengetahui bahwa saya ada di sini. Melihat bahwa Anda telah mengumpulkan sekelompok besar pasukan, sepertinya Anda sudah siap, Qin Yu bertanya. Bahkan jika mereka pergi ke alam Jianglan dan berlatih, setidaknya dia ingin mengetahui bagaimana Peng Demon Emperor menemukan mereka. Kamu sangat bingung. Kaisar Peng Iblis mulai tertawa. Aoku, Bai Feng dan Liu Tu. Pada saat yang sama tatapan Kaisar Iblis Peng diarahkan ke Bai Xin. Dia tersenyum ringan dan berkata, Qin Yu, lihat di sana. Wanita muda Bai Xin saat ini dekat secara emosional dan tidak ingin berpisah dari He Yu. Qin Yu berbalik untuk melihat, saat ini Bai Xin sedang berbicara dengan He Yu. He Yu melihat ke arah Qin Yu sambil tersenyum, katanya.
Kakak, aku sudah melanggar batasan yang diberlakukan pada kakak Baisin. Baisin, kamu masih punya waktu 10 nafas. Pastikan untuk bergegas dan mengobrol dengan hati-hati dengan adik laki-laki Anda yang baik. Jika Anda terlambat maka Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengobrol dengannya lagi seumur hidup Anda, kata Peng Demon Emperor sambil tersenyum. Namun suaranya seperti angin dingin yang menembus tubuh Qin Yu dan Hei Yu membuat mereka gemetar. Hei Yu segera menjadi sangat marah, dia tersenyum dan menatap Peng Demon Emperor. Peng Demon Emperor, waktunya 10 napas. Anda pasti sedang bermimpi. Apa menurutmu kau akan memiliki kesempatan untuk membunuh kakak Baisin? Kaisar Peng Iblis tersenyum namun tidak menanggapi. Yu kecil Baisin menarik wajah Hei Yu ke arah dirinya sendiri. Dia tersenyum bahagia, biarkan kakak perempuan melihatmu. Kakak Baisin. Hei Yu merasa ada sesuatu yang salah. Dia mulai panik sedikit di dalam hatinya. Qin Yu juga merasakan kepanikan di dalam hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak dia sadari. Energi elemen iblis mengalir ke seluruh tubuhnya. Kulit Baisin kembali ke kelembutan yang dimilikinya sebelumnya. Penampilannya juga kembali ke kecantikan yang dia miliki sebelumnya. Kedua matanya yang indah menatap Hei Yu, dia selalu tersenyum. Seolah-olah dia sangat bahagia. Kakak Baisin, ada apa? Apa yang salah? Hei Yu berkata dengan cemas. Hei Yu dan Qin Yu tidak bisa mengantisipasi bahwa Baisin akan menjadi binatang spiritual Peng Demon Emperor. Lagi pula, agar seseorang menjadi binatang spiritual, seseorang harus benar-benar bersedia menjadi satu. Mereka tidak percaya bahwa Baisin akan bersedia menjadi binatang spiritual Kaisar Iblis Peng. Jangan tanya. Baisin tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Dia hanya terus melihat Hei Yu seolah dia berencana untuk selamanya mengabadikan penampilan Hei Yu di lubuk hatinya dan dalam jiwanya tidak pernah lupa. 10 napas, setidaknya dalam waktu 10 napas ini Yu kecil adalah milikku, hati Baisin sangat rileks. Waktunya habis. Suara Peng Demon Emperor terdengar. Qin Yu dan Hei Yu sama-sama merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini Baisin yang berada di dada Hei Yu tiba-tiba gemetar, matanya mulai tidak teratur. Hanya saja dia memiliki senyum damai dan bahagia di wajahnya. Seolah-olah dia tertidur, bahkan sampai kematiannya Baisin tidak pernah memberitahu Hei Yu bahwa dia mencintainya. Kakak Baisin. Dengan panik Hei Yu berteriak berulang kali. Namun meskipun Baisin tampaknya tertidur, dia tidak akan pernah bangun lagi. Kesadaran iblis Hei Yu telah menemukan bahwa Baisin telah mati. Hanya saja dia tidak mau menerimanya. Kakak Baisin. Suara Hei Yu yang dipenuhi dengan kesedihan, kemarahan, rasa sakit dan penderitaan terdengar. Qin Yu yang berdiri di samping juga merasakan ledakan rasa sakit di hatinya. Qin Yu segera berbalik untuk melihat Peng Demon Emperor di luar arai formasi besar. Peng Demon Emperor saat ini memiliki senyum puas di wajahnya. Bagaimana Baisin menjadi binatang spiritual Anda? Setelah mencapai titik ini, jika Qin Yu masih tidak bisa menebak alasannya, maka dia akan benar-benar bodoh. Dalam keadaan seperti itu, Qin Yu tidak dapat memikirkan alasan lain yang dapat menyebabkan kematian Baisin. Kamu akhirnya berhasil menebaknya. Kaisar Peng Iblis tersenyum ringan dan berkata. Saya yakin Anda juga tahu mengapa orang-orang saya bisa datang begitu cepat. Pada saat itu Peng Demon Emperor langsung memberitahu pasukannya dan datang melalui teleportasi. Semuanya jelas sekarang. Namun Qin Yu masih bingung mengapa Baisin menjadi binatang spiritual Peng Demon Emperor. Peng Demon Emperor, aku akan membunuhmu. Hei Yu memelototi Peng Demon Emperor dengan marah. Kata-katanya tampak keluar melalui giginya, mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Akulah yang akan membunuhmu, bajingan kecil. Kaisar Peng Iblis memandang Hei Yu dengan dingin. Namun jangan khawatir, pasti tidak akan ada hal tak terduga yang terjadi kali ini. Masing-masing dari kalian akan jatuh ke tanganku. Terutama kau, bajingan kecil Hei Yu. Yang mulia, semua orang ada di sini.
Aoku tiba-tiba berkata dengan hormat. Sekelompok kaisar iblis telah terbang ke Peng Demon Emperor dari jauh. Kaisar Peng Iblis tersenyum, segera mulai arai penyegelan penyulingan api dan kelilingi seluruh jajaran arai ilusi emas yang mendalam. Tidak peduli bagaimana Heiyu dan mereka mencoba melarikan diri, mereka pasti berada dalam arai ilusi emas yang mendalam. Siling elemen Refining Flame Arai. Mendengar nama ini Qin Yu sangat terkejut. Qin Yu arai penyegelan pemurnian api diatur bersama dengan 16 kaisar iblis. Dari 16 kaisar iblis ini 4 diantaranya adalah kaisar iblis level 7. Untuk menerobos arai api pemurnian elemen penyegelan ini seseorang akan membutuhkan kekuatan yang mendekati kaisar iblis level 9. Itu benar bahwa Aowuksu dalam atlas 10.000 binatangmu mungkin bisa menerobosnya. Kata Peng Demon Emperor sambil tertawa ringan. Kamu pasti harus mengirim dia keluar. Qin Yu secara bertahap menjadi tenang. Xiao Hei, jangan bersedih hati lagi. Kekuatan kita saat ini tidak mencukupi, kita masih belum cocok dengan Peng Demon Emperor. Dia memiliki harta karun warisan, hampir tidak mungkin bagi kita untuk membunuhnya di alam abadi dan iblis. Qin Yu mengirim transmisi suara dan menghibur Heiyu. Kami memiliki alam Jianglan dan tidak harus peduli tentang arai api pemurnian elemen segel. Kami akan langsung memasuki alam Jianglan dan melanjutkan pelatihan kami, dan setelah kami mencapai alam ilahi kami akan menemukan Peng Demon Emperor dan melunasi hutangnya. Heiyu sedang memeluk mayat Baisin. Kakak bawa mayat kakak Baisin ke alam Jianglan. Saya akan menguburnya dengan benar setelah saya kembali ke alam Jianglan. Suara serak dan suram Heiyu terdengar. Qin Yu merasa ada yang tidak beres. Dari suara serak Heiyu, dia bisa merasakan kemarahan dan kesedihan Xiao Hei. Dengan niat hatinya Qin Yu langsung menyerap mayat Baisin ke alam Jianglan. Heiyu mengangkat kepalanya dan menatap dingin ke Peng Demon Emperor dan mereka. Pada saat yang sama dia mengirim transmisi suara ke Qin Yu. Kakak, untuk sementara saya tidak ingin kembali ke alam Jianglan. Hari ini saya pasti harus membunuh salah satu dari mereka. Jangan bodoh, Qin Yu menjawab melalui transmisi suara. Heiyu hanya menggelengkan kepalanya tapi tidak merespon. Qin Yu merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Xiao Hei tumbuh bersama dengannya, dia sangat jelas tentang temperamen Xiao Hei. Jika dia telah menetapkan pikirannya pada sesuatu dia pasti akan melakukannya. Temperamen itu sangat mirip dengan Qin Yu. Heiyu, jangan lupa kamu masih punya Bai Ling dan Hei Tong. Aku bisa mundur selangkah dan untuk sementara tidak membawamu kembali ke alam Jianglan, namun selama saat-saat krisis tidak peduli apakah Anda berhasil membunuh salah satu dari mereka atau tidak, Anda masih harus kembali ke alam Jianglan. Qin Yu menatap Heiyu. Untuk membawa seseorang ke alam Jianglan, orang yang dibawa tidak boleh melawan. Jika tidak, Qin Yu sudah akan menyerap Heiyu ke dalam alam Jianglan. Bagaimanapun itu adalah metode teraman. Baik, Heiyu setuju. Yang mulia, kami telah selesai mengatur arai api pemurnian elemen segel. Seorang kaisar iblis berkata dengan hormat. Kaisar Peng Iblis mengangguk puas. Bai Feng, Liu Tu, Aoku, kalian bertiga harus memasuki siling elemen Refining Flame Arai bersama saya. Kedua bocah ini belum memasuki King Yu Immortal Mansion, tampaknya mereka ingin bertarung melawan kita. Kami akan memuaskan keinginan mereka. Jaring cahaya dari siling elemen Refining Flame Arai menutupi sepertiga dari Yellow Lion Mountain. Di antara yang ketiga ini adalah puncak Gunung Singa Kuning. Jaring cahaya dari siling elemen Refining Flame Arai menghilang sementara. Dipimpin oleh Peng Demon Emperor 3 level 8 Demon Emperor Bai Feng, Liu Tu dan Aoku dengan tenang memasuki siling elemen Refining Flame Arai. Segera setelah itu jaring cahaya sekali lagi melanjutkan aktivitasnya. Peng Demon Emperor berdiri dengan tangan disilangkan. Aoku, pergilah dan hilangkan arai ilusi emas yang mendalam. Aoku, Bai Feng, Liu Tu, kalian bertiga bertanggung jawab atas Heiyu. Adapun aku akan bermain dengan Qin Yu itu.
Dengan pembatasan sumpah Peng Demon Emperor tidak berani membunuh Heiyu secara pribadi. Namun karena tiga bawahan terkuatnya menyerangnya pada saat yang sama akan aneh jika Heiyu bisa bertahan melawan mereka. Dengan siling elemen Refining Flame Array, Peng Demon Emperor dan mereka tidak takut bahwa Kinyu dan Heiyu akan bisa melarikan diri. Aoku langsung melangkah maju dan menghapus array ilusi emas yang mendalam. Array itu dengan mudah dihapus. Setelah melihat Peng Demon Emperor dan tiga lainnya masuk, Kinyu hanya melihat Heiyu di sisinya. Kamu masih mencoba untuk bertarung dalam pertempuran yang sia-sia. Aoku, Bai Feng dan Liu Tu mencibir. Segera setelah itu ketiganya berubah menjadi tiga blur dan menembak langsung ke arah Heiyu. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk menjaga Heiyu bersama-sama sesuai dengan perintah Peng Demon Emperor. Jelas sekali bahwa Peng Demon Emperor ingin Heiyu mati. Dan dengan keadaan saat ini mereka bertiga juga tidak percaya bahwa mereka akan gagal. Xiao Hei, mustahil bagimu untuk mendapatkan kesempatan untuk membunuh mereka, lebih baik kau menyerah sekarang, kata Kinyu melalui transmisi suara. Pada saat yang sama dia bersiap untuk mengirim Heiyu ke alam Jianglan. Heiyu berbalik untuk melirik Kinyu, dia akhirnya menyerah melawan. Swos. Tiga kabur itu menerkam udara kosong. Kemana dia pergi? Aoku, Bai Feng dan Liu Tu saling memandang dengan cemas. Heiyu yang sebelumnya berada di depan mereka telah menghilang begitu saja. Ketiganya melihat ke Kinyu secara bersamaan. Kinyu tersenyum dan berkata, "Jangan repot-repot mencari lagi, Heiyu sudah berada di dalam Kinyu Immortal Mansion dan saya juga." Tepat ketika Kinyu sedang bersiap untuk memasuki alam Jianglan, tiba-tiba cahaya ilahi bersinar melalui pikiran Kinyu. Tampaknya Peng Demon Emperor sangat percaya diri dalam menerobos Kinyu Immortal Mansion. Aoku, Bai Feng dan Liu Tu tampaknya memiliki ide yang sama tanpa berbicara dan mulai menyerang Kinyu seperti kilat. Namun pada saat sebelum mereka menyerang, Kinyu sudah bertindak. Kecepatannya sangat cepat. Meninggalkan hanya kabur, Kinyu bergegas di depan Aoku. Teman lama ini kedua kalinya Kinyu muncul di depan Aoku. Aoku sangat terkejut, dia sangat jelas tentang kekuatan Kinyu. Jika dia tidak berubah menjadi dua tubuh aslinya dan dengan bentuknya saat ini yang bahkan tidak berubah menjadi bentuk pertempuran, Kinyu memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuhnya. Dengan kecepatan secepat kilat, Aoku masuk ke dalam wujud pertempuran. Senjata ilahinya tongkat berduri juga dikirim untuk menghantam ke depan dengan ganas. Bang! Seperti dua meteorit kolosal yang bertabrakan, suara gemuruh terdengar tanpa henti. Kinyu dan Aoku terpisah secara bersamaan. Mengapa Kinyu tidak menggunakan teknik jarinya yang sangat tajam? Aoku mulai merenung. Selama pertarungan terakhir mereka, Kinyu hampir membunuhnya ketika dia menggunakan Divine Sword Sky Piercer dan Sky Piercing Finger-nya. Itu adalah sesuatu yang masih segar dalam ingatan Aoku. Semakin kuat tumbukannya, semakin kuat reboundnya. Meminjam kekuatan rebound tubuh, Kinyu melakukan kurva yang indah dan segera tiba di samping Demon Emperor level 8 di depan Bai Feng. Di antara tiga kaisar iblis, Bai Feng adalah yang terlemah. Bai Feng mendengus dengan dingin. Pedang panjang senjata ilahi kualitas pertengahan di tangannya berubah menjadi sinar merah terang saat ditusuk ke Kinyu. Kemanapun pedang ilahi lewat, seluruh ruang akan melengkung. Kinyu hanya bergerak beberapa sentimeter, sisanya tampaknya tidak berubah. Pedang ilahi menembus tubuh Kinyu, seperti pedang logam biasa yang menembus kulit padat. Pedang ilahi tampaknya telah macet. Itu nyaris tidak berhasil menembus beberapa sentimeter. Bai Feng kaget. Dia telah mendengar bahwa tubuh Kinyu sangat kuat, hampir sekuat artefak ilahi. Namun dia tidak bisa menahan keterkejutannya saat mengalaminya sendiri. Swos. Kinyu tidak peduli dengan pedang ilahi Bai Feng yang ditusuk ke tubuhnya. Sebagai gantinya dia mulai mempercepat 9 langkah angkatan melalui lubang hitamnya.
Menggunakan itu dia menembakkan Sky Piercing Finger yang paling menakutkan dan menghancurkan pertahanan Bai Feng menembus dantiannya. Pada saat yang sama Qin Yu juga telah mendorong pedang ilahi ke dalamnya. Bang! Kekuatan 9 langkah yang terkandung dalam pedang ilahi juga meletus. Naschen Soul Bai Feng untungnya telah lolos dari Sky Piercing Finger, tetapi melawan 9 langkah angkatan yang ditembakkan ke segala arah dari pedang ilahi yang didorong ke dantiannya, jiwa baru lahirnya akhirnya dipukul. Jiwa yang baru lahir dengan pertahanan yang sangat lemah hancur di tempat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bai Feng memiliki wajah yang dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia keberadaan di klan burung yang berada di urutan kedua setelah Peng Demon Emperor akan mati di sini, mati dalam pertempuran yang tampak seperti kemenangan tertentu. Dia bahkan tidak dapat menggunakan gerakan terakhir khususnya jarum ekor Phoenix. Bang! Tubuh Bai Feng mendarat di tanah dengan berat. Kaisar Iblis tingkat 8 Bai Feng mati. Mengenai pedang ilahi kualitas menengah ini dengan senang hati saya akan menerimanya. Pada saat Qin Yu membunuh Bai Feng dia telah merebut pedang ilahi miliknya. Pada saat yang sama dia mengambil pedang ilahi kesadaran abadi telah menutupi seluruh sekitarnya. Semua orang di tempat kejadian termasuk Peng Demon Emperor memiliki setiap tindakan mereka diawasi secara ketat oleh Qin Yu. Terutama Peng Demon Emperor Qin Yu selalu berhati-hati padanya. Pada saat ini Aoku dan Liu Tu yang melihat pemandangan ini tercengang. Bai Feng yang merupakan pasangan mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba meninggal begitu saja. Dan pada saat yang sama mayat Bai Feng mendarat di tanah cahaya keemasan tampak telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu tiba di depan Qin Yu. Bagaimana dia bisa secepat ini? Qin Yu yang telah menyebarkan kesadaran abadi untuk memperhatikan Kaisar Iblis Peng setelah menyadari bahwa Peng Demon Emperor mulai bergerak hanya berhasil menggerakkan tubuhnya sedikit sebelum serangan Peng Demon Emperor tiba di depannya. Bang! Sebuah tinju berat mendarat di dada Qin Yu yang memiliki wajah yang dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti sinar cahaya Qin Yu menabrak pilar hitam. Pilar hitam yang dirancang khusus untuk menahan orang pecah dengan suara gemuruh yang keras dan roboh. Namun Qin Yu tidak dihentikan, dia terus dengan kejam menabrak tanah. Kecelakaannya mengguncang seluruh puncak Yellow Lion Mountain. Tubuhmu benar-benar kuat, Kaisar Peng Iblis mengepalkan tinjunya. Jika tubuh Qin Yu sedikit lebih lemah maka dia tidak akan dihancurkan ke tanah. Pukulan itu malah akan menembus tubuhnya. Kemana dia pergi? Aoku dan Liu Tu terbang ke lubang yang ditabrak Qin Yu. Lubang itu sangat dangkal, kedalamannya hanya seukuran manusia. Qin Yu baru saja dihancurkan tetapi sudah menghilang ke udara tipis. Suara Peng Demon Emperor terdengar. Jangan khawatir, Qin Yu sudah menghilang saat dia menabrak tanah. Saya pikir King Yu Immortal Mansion pasti telah berubah menjadi semacam bintik dan bersembunyi di tanah. Kata Peng Demon Emperor sambil menunjuk ke lokasi di mana Qin Yu mendarat. Yang mulia benar-benar brilian, puji Aoku dan Liu Tu. Kaisar Peng Iblis berkata dingin dan tanpa basa-basi. Cukup, untuk Bai Feng yang dibunuh oleh Qin Yu dalam keadaan dari sebelumnya Bai Feng benar-benar terlalu ceroboh. Kematiannya tidak bisa disalahkan pada orang lain. Kami akan pergi dari sini dan pergi keluar dari Sealing Element Refining Flames Array. Kami akan meminta mereka menggunakan api surgawi yang sangat senyap untuk membakar semuanya. Iya, Aoku dan Liu Tu menerima pesanan itu. Dengan Peng Demon Emperor memimpin, Aoku dan Liu Tu mengikuti di belakangnya di kedua sisi dan terbang keluar dari jangkauan arai penyulingan api elemen segel. Dibandingkan dengan saat mereka masuk, mereka telah kehilangan seorang anggota Bai Feng. Di dalam alam Jianglan, view kecepatan itu sangat cepat. Qin Yu memiliki rasa takut yang tersisa hanya dengan memikirkannya. Dengan dada Qin Yu sebagai pusatnya sebuah lubang runtuh. Mayoritas tulang dadanya patah. Seandainya bukan karena energi elemen kehidupannya memulihkannya dengan cepat, pukulan itu kemungkinan akan menembus lubang melalui tubuh Qin Yu.
Namun pada saat ini Qin Yu telah benar-benar pulih. Aku curiga Peng Demon Emperor akan menggunakan Sealing Elemen Refining Flame Array dan membakar semuanya sekarang. Sudut mulut Qin Yu sedikit terangkat. Namun saya tidak tahu apakah saya bisa cukup beruntung untuk mundur kali ini. Segera setelah itu sosok Qin Yu mulai terbang cepat menuju lokasi yang jauh. Itu tepatnya kediaman ketiga bersaudara. 16 Kaisar Iblis saat ini mengendalikan arai pemurnian elemen penyegelan dari semua arah di luar susunan formasi besar. Melihat Kaisar Iblis Peng dan dua lainnya keluar, 16 Kaisar Iblis semua membungkuk. Yang mulia, Kaisar Peng Iblis sedikit mengangguk. Dengar King Yu Immortal Mansion itu ada di dalam Sealing Elemen Refining Flame Array. Kalian semua harus membakar semua yang ada di dalam Sealing Elemen Refining Flame Array hingga bersih terlebih dahulu. Setelah itu saya secara pribadi akan masuk dan perlahan-lahan menangani King Yu Immortal Mansion itu. Kaisar Iblis Peng memerintahkan 16 Kaisar Iblis. Ya, Yang Mulia 16 Kaisar Iblis segera mulai mengeksekusi segel tangan satu demi satu. The Peng Demon Emperor melihat sekilas ke tempat kejadian. Saat ini mereka menggunakan Blue Heavenly Flames untuk membakar semua batu gunung dan seterusnya dalam susunan formasi. Hanya ketika mereka mencapai hal-hal yang tidak dapat mereka bakar dengan api surgawi biru, mereka akan menggunakan api surgawi yang sangat senyap. Kaisar Peng Iblis berbalik untuk melihat. Segera setelah itu dia mulai terbang menuju dataran di bawah Gunung Singa Kuning. Liu Tu dan Aoko mengikutinya dan terbang menuju dataran itu. Kaisar Peng Iblis mendarat lalu dengan santai menyilangkan kaki dan duduk. Kalian berdua bisa duduk juga. Kesadaran iblisku telah sepenuhnya menutupi arai api pemurnian elemen penyegelan. Jika sesuatu terjadi aku akan segera tahu. Terima kasih Yang Mulia. Liu Tu dan Aoko juga duduk dengan menyilangkan kaki. Yang Mulia bawahan ini memiliki kalimat yang dia tidak tahu apakah dia harus mengatakannya atau tidak, kata Aoko dengan suara rendah. Berbicara, kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Aoko mengangguk. Yang Mulia, bahkan jika Hei Yu itu berkultivasi, Yang Mulia memiliki warisan harta karun. Jadi bagaimana mereka Hei Yu bisa menyalip Yang Mulia? Mengapa Yang Mulia sangat mementingkan pembunuhan dia? Bahkan jika kita harus mengampuni nyawa kecilnya itu tetap tidak akan berarti banyak. Kaisar Peng Iblis tertawa ringan. Liu Tu Aoko, saat aku memperebutkan status Peng Demon Emperor dengan Fang Chong, kamu juga harus tahu apa yang terjadi. Liu Tu mengangguk. Fang Chong dan Yang Mulia sama-sama level 7 Demon Emperor Super Divine Beast. Yang Mulia adalah burung peng besar bersayap emas sedangkan dia adalah burung peng besar listrik gelap. Kalian berdua adalah hewan super ilahi dari klan Peng. Meskipun peng burung listrik gelap dan burung peng besar bersayap emas keduanya adalah hewan super ilahi, peng besar listrik gelap memiliki lebih dari sekedar kecepatan. Mereka juga memiliki beberapa kemampuan misterius dan luar biasa. Saat itu peluang saya mendapatkan gelar Peng Demon Emperor sangat tidak menguntungkan. Saat itu Fang Chong menikah dengan wanita dari klan Anda. Apakah kamu masih ingat itu? Tanya Peng Demon Emperor sambil tersenyum. Liu Tu mengangguk, wanita itu juga bisa dianggap sebagai anak ajaib dari klan Elangku. Bentuk aslinya hanyalah klan elang biasa, dia bahkan bukan binatang ilahi. Namun kecepatan kultivasinya sebanding dengan dewa binatang tingkat tinggi. Fang Chong itu awalnya juga orang yang sangat ambisius dan kejam, saya telah melawan dia selama hidup saya. Saat itu dia pada umumnya dingin terhadap saya. Namun siapa sangka orang seperti itu akan jatuh cinta pada wanita dari klan elang Anda. Saya hanya merencanakan strategi sederhana tetapi mampu menyebabkan Fang Chong terluka parah dan bahkan kehilangan nyawanya di tangan saya. Kaisar Peng Iblis memiliki sedikit kebanggaan dalam tatapannya. Aku Zhong Yan bisa dianggap sebagai seseorang yang tidak takut pada langit atau bumi.
Namun siapa sangka ketika Fang Chong terluka parah saat itu dia akan membuka ruang dengan sekuat tenaga dan berhasil membuka terowongan ruang antara alam abadi dan iblis dengan alam fana. Dia membuang bajingan kecil itu ke saluran luar angkasa. Itu bagi saya yang tidak takut pada langit atau bumi sebenarnya menyebabkan saya menjadi tidak nyaman dan ketakutan. Meskipun Peng Demon Emperor mengatakan dia takut, ekspresinya tidak berubah. Dari Zhong Jue aku jadi tahu betapa menakutkannya anak burung Peng besar listrik gelap dan klan elang wanita yang bahkan bukan binatang suci. Tidak hanya kecepatannya yang sebanding denganku, dia juga memiliki semua kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Dark Electric Grid Pengbird. Di saat yang sama, pertahanan klan elang biasanya cukup bagus. Namun pertahanan Heiyu ini bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar variasi Super Divine Beast yang sempurna. Jika hanya itu yang ada maka saya tidak akan takut. Yang paling saya khawatirkan adalah kecepatan kultivasinya. Dia hanya berkultivasi berapa tahun. Namun dia sudah menjadi Kaisar Iblis level 5. Saya belum pernah mendengar kecepatan kultivasi yang begitu menakutkan dari klan burung sebelumnya. Kaisar Peng Iblis tertawa dingin. Meskipun bajingan kecil ini tidak bisa mengancamku di alam abadi dan iblis, tapi jika aku terus mengabaikannya maka dengan kecepatan kultivasinya sangat mungkin baginya untuk melampauiku suatu hari di alam ilahi. Aku katakan apakah aku akan mengabaikannya dan membiarkan dia terus hidup. Aku menyadari, pandangan bawahan ini benar-benar sempit dan dangkal. Saya benar-benar belum mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi setelah naik ke alam ilahi. Mayoritas Kaisar Iblis seperti Aoku khawatir tentang kesengsaraan ilahi. Mereka tidak memiliki keyakinan bahwa mereka akan dapat melewati kesengsaraan ilahi, jadi siapa di antara mereka yang peduli untuk memikirkan tentang apa yang akan terjadi setelah mereka naik ke alam ilahi? Namun Peng Demon Emperor memiliki warisan harta karun yang memungkinkannya melewati kesengsaraan ilahi dengan mudah dan sudah mulai memikirkan masa depan. Saat Zhong Jue berbicara tentang Heiyu, ini aku hampir sepenuhnya yakin bahwa dia adalah bajingan kecil Fang Chong. Bentuk aslinya adalah elang, tapi apakah klan elang memiliki binatang ilahi yang begitu kuat? Selain itu dia juga mengetahui banyak kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh Super Divine Beast dari Peng Clan. Jika ayahnya bukan Fang Chong lalu bagaimana dia bisa memiliki kemampuan luar biasa dari klan Peng? Untuk memiliki anak seperti itu Fang Chong harus bangga. Sayangnya hari ini putranya juga akan mati. Saat Peng Demon Emperor mengucapkan kata-kata itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di atasnya. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan pemurnian sekarang. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu, Hou Fei dan Heiyu saat ini bersama. Xiao Hei jangan terlalu patah hati. Qin Yu dan Hou Fei sama-sama melihat Heiyu. Sebagai pemilik alam Jianglan, Qin Yu dapat mendengar suara-suara di sekitar alam Jianglan. Dengan demikian obrolan dari Peng Demon Emperor Aoku dan Liu Tu sebelumnya secara alami didengar olehnya. Ketika dia mendengar bahwa itu tentang informasi kelahiran Heiyu, Qin Yu hanya dengan pikiran membuat suara Peng Demon Emperor dan mereka terdengar di sekitar 3 bersaudara. Jadi ternyata ayah dan ibuku sama-sama sudah meninggal. Mata Heiyu agak basah. Mixed Hair Bird, aku hampir sama denganmu. Bahkan sekarang saya masih belum tahu siapa ayah saya. Hou Fei menghibur Heiyu. Xiao Hei jangan sedih. Qin Yu mulai tersenyum. Dia mengubah topik dan berkata, Hei, aku tidak menyangka bahwa rencana yang kupikirkan tiba-tiba itu benar-benar berhasil. Xiao Hei, Fei, kita tidak harus bersembunyi di dalam alam Jianglan sepanjang waktu lagi di masa depan. Bagaimana bisa? Hou Fei melihat ke Qin Yu. Heiyu juga mengeringkan air matanya dan melihat ke Qin Yu. Qin Yu menjelaskan, aku tahu bahwa Peng Demon Emperor akan berpikir bahwa alam Jianglan akan berada di dekat tempatku mendarat. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa,
Selama pertama kali aku bertarung melawan Aoku, alam Jianglan telah berubah menjadi setitik debu dan melekat pada pakaiannya. Dengan betapa luar biasanya alam Jianglan, bahkan jika Aoko menggunakan kesadaran iblisnya untuk mencari, dia masih tidak dapat menemukan setitik debu yang telah diubah oleh alam Jianglan. Mereka saat ini berada di luar siling elemen Refining Flames Array dan baru saja selesai berbicara. Saya curiga mereka akan terbang sekarang. Ayo naik, kata Peng Demon Emperor dengan acuh tak acuh. Aoku dan Liu Tu menerima pesanan itu. Mereka bertiga terbang ke langit dengan cepat. Tak satu pun dari mereka memperhatikan bahwa pada saat mereka terbang menuju langit, setitik debu jatuh dari tubuh Aoku mendarat di tanah dan menyatu dengan dataran menjadi salah satu dari bintik debu yang tak terhitung jumlahnya di pasir. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.